rasa, akal terkait dengan pengetahuan. Gitu ya. Ala kulihal kita punya dua-duanya. Ada kolbun, ada gitu ya. Udah nggak usah ribet. Karena itu pun kalau kita pikir bingung juga. Udah. Itu biarlah para filosof yang bahasnya. Al-Farabi dengan teori emanasinya ada macam-macam. Ya. Oke. Saya gara-gara ma tadi tuh. Ada ma bisa beda. Ada ma bisa bermakna apa, bisa ma bermakna tidak. Tergantung konteks kalimat. Tadi ma'alamu yarahu. Apa yang aku ketahui dia ngelihat. Ma'arahu ya'lamu. Apa yang aku lihat dia mengetahui. Itu ma artinya apa. Oke. Wassamai wama banaha, dan demi langit dan juga apa? Wama banaha, dan pembinaannya, bangunnya. Gitu ya. Saya nggak bisa menerangkan tentang wasamainya. Wal arti, dan demi bumi, wama tohaha, dan hamparannya. Bahasa toha. Ini menarik. Kalau kita baca di sini wama tohaha, tolong jangan diartikan bumi terhampar itu jadi teori bumi datar. Bang Irsal nih kan, hati-hati nih. Bumi, adakah sekarang teori bumi? Datang enggak. Bumi itu yukawirul laila alan nahar wa yukawirul nahar alan lain. Khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ada berikutnya wa yukawirul lail alan nahar. Artinya ada perputaran malam sama siang. Perputaran malam siang itu enggak mungkin terjadi kalau buminya datar. Kalau bumi datar semua bumi pasti siangnya bareng-bareng. Nih ada siang ada malam kan gitu. Ya. Bahkan ada seorang astronot dari orang Arab ya. Yang pertama kali orang Arab yang pertama kali jadi astronot. Cuma saya lupa namanya, orang Arab. Ya. Dia mengatakan saya mensaksikan bahwasanya bumi itu bulat, nggak datar, kata dia begitu. Dengan alasan argumentasi yang luar biasa, maka dia terpengaruh dengan kata-kata bumi datar. Ya, dengan ada peredaran apa namanya siang malam gitu. Atau yang kedua kita lihat kalau bumi datar itu nggak mungkin, kalau ulama-ulama zaman dulu mencontohkan kan layar apa perahu kayak gitu, ya. Jadi kita nggak usah lengkap itu. Ala kulihat ilmu pengetahuan secara sampai sekarang masih membuktikan bahwasanya bumi itu kata hampar itu sehampar mata kita memandang, sejauh mata kita memandang, gitu ya. Mata memandang pun makin jauh semakin gak kelihatan. Kalau seandainya bumi datar, sepanjang kita lihat ya kelihatan semuanya. Tapi yang tidak. Ada yang gak kelihatan. Semakin ada batasan mata pandangan kita. Berarti bumi melengkung. Bumi melengkung. Gitu ya. Saya mohon maaf tidak sependapat dengan yang mengatakan bumi datar gitu ya. Ada yang mengatakan bumi datar. Ya ala kulihal. Itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah lebih jauh lagi gitu ya. Wal ardi wa ma tohaha gitu ya. Wa nafsin bimakna nufus wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Apa-apa yang menyempurnakannya fil khalq, dalam ciptaannya. Wa ma fis salas Wama fisalasah masdariyah. Kata-kata ma di sini adalah ma masdariyah bimakna man. Ya, gini. Hadirin, ketika kita bicara jiwa, kullu nafsin dha'iqatul, apakah jiwa itu sama dengan ruh? Nah, bingung lagi deh. Gimana? Halo? Sama nggak jiwa sama ruh? Sama ya? Ya, beda ya? Beda. Iya, beda. Ruh sama jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, tapi setiap yang berjiwa itu mati. Nah, kemudian apa nih ruh? Ada orang bertentang tentang ruh. Udah nggak usah kupas, bingung juga kita bahas. Tapi ala kulihal, ya enggak. Kita ini ada nafsu. Ya. Nah, nafsu ini, ya enggak. Itu nanti dikatakan qad aflahaman zakkaha. Lalu langsung aja. Wa masau waha. Demi jiwa
dan penciptaannya yang penyempurnaan ciptaannya, gitu ya. Nanti sekalian dengan ruh. Fa'alhamaha, maka Allah berikan ilham kepada jiwa itu fujuraha, sifat-sifat fujur, wa taqwaha, dan juga sifat-sifat takwa. Bayyanalaha, Allah menjelaskan ya apa terkait dengan jiwa itu, tariqai al khairi wasyarri. Ada dua jalan kebaikan, ada dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa akhara at-taqwa, Allah akhirkan kata-kata at-taqwa pada ayat ini riayatan liruusil ai wa jawabul qasam, untuk menjaga adanya ruusul ai. Ini sebelum saya masuk pada makna tafsirnya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa tidak fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Tetapi fujur dulu baru wa taqwaha. Itu dalam rangka menjaga keseimbangan bahasa. Ya. Akhir ayat. Supaya enak dibacanya. Nyaman dibaca. Menjaga keseimbangan. Seperti misalnya bersama sama antum ketika kita kupas surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, kan enggak enak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul kubur. Kan makabir sama kubur sama. Makabir atau hatta zurtumul makbar, kan enak juga. Itu namanya menjaga riayatan li ruusul ay, menjaga keseimbangan akhir ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kadahum, terus enak dibacanya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Pada jiwa itu Allah berikan potensi dua sifat, yaitu fujur sama tak. Nah, jadi kita ini hadirin, Allah berikan dua potensi itu pada jiwa kita. Ya. Nah, ribet udah. Ketika Allah berikan dua potensi ini, itu kita wahadainahun najdain. Allah berikan dua petunjuk sama kita, tergantung kita yang milih. Nah, proses pemilihannya inilah yang kemudian Allah berikan potensi. Selain Allah berikan dua, fujur sama takwa, tapi Allah berikan potensi supaya kita bisa memilih. Apa potensinya? Yaitu yang kita sebut dengan aklun atau qalb. Makanya orang-orang yang terkena beban itulah orang-orang yang sudah mukallaf. Salah satu ditandai orang itu sebagai mukallaf apabila dia akilan. Akilan, orang itu berakal. Karena akal itulah untuk nanti kita memproses mana yang layak kita ikuti, mana yang tidak. Gitu ya. Nah, akal yang masih jernih, akal yang belum terkalahkan oleh hawa nafsunya, oleh hawa nafsu kita, maka insya Allah akal ini terselamatkan dan itu akan mendorong kita pada sifat takwa. Tapi akal yang sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka itu bisa terdorong pada sifat fujur. Itu semua pilihan buat kita. Antum nggak bisa mengatakan begini, kenapa nggak sholat? Allah menakdirkan saya nggak sholat. Cia, keren banget begitu ya. Allah menakdirkan saya kagak, nggak bisa, itu pilih. Karena Allah punya, kasih Allah potensi tadi, akal itu. Sehingga akan masuk perbedaan akal sama kolbun ya. Karena akal itu kajiannya banyak lagi. Ya. Karena nanti masuk pada filsafat, terkait dengan filsafat gitu ya. Sehingga apa? Jadi Allah berikan akal itu pada kita untuk memilih itu. Makanya orang-orang yang tidak berakal, dia nggak terkena kewajiban. Ya. Makanya ada yang mengatakan akal itu berfungsi kalau otak ada. Tapi kalau otak nggak ada, nggak berfungsi dia. Orang gila itu berakal nggak? Hah? Orang gila berakal nggak? Marcel, berakal nggak orang gila? Iya berotak, iya berotak iya. Tapi akalnya kenapa nggak berfungsi akalnya? Karena saraf-saraf otaknya rusak.
Jadi akal itu berfungsi kalau otak juga punya baik. Makanya otak itu ada mengatakan begini, otak itu tempatnya, akal itu pancarannya. Begitu Allah Allah. Itu namanya teori emanasi nanti. Kalau nggak salah begitu sehingga saya. Gitu ya. Orang itu kalau otaknya ketika dia otaknya rusak, akal nggak bisa jalan. Gitu ya. Intinya gini, untuk bisa memilah, membedakan mana fujur, mana yang rusak, yang jelek, sama yang takwa, itulah berfungsinya akal kita. Gitu ya. Kita memilih di situ. Hamba Allah ini kayak kita-kita ini dalam bahasa Syekh Dr. Syed Al-Mad Al-Buti ada yang namanya musayyar, ada yang namanya mukhayyar. Musayyar itu ialah apa-apa yang Allah ciptakan buat kita yang di situ kita tidak punya pilihan. Mutlak 100% Allah dominan betul situ, nggak bisa pilihan kita. Namanya musayyar. Seperti saya misalnya, hidung saya pesek mancung hidung saya. Misalnya, itu adalah musayyar. Enggak pilihan. Kulit saya coklat kita teman begini, itu musayyar, bukan pilihan. Meskipun sekarang bisa diglowingin. Tapi itu musayyar, Allah ciptakan kayak gitu, enggak pilihan. Saya lahir dari rahim ibu saya Hajah Mahfuzo, itu musayyar. Kalau kelahiran saya mukhayyar, saya nggak akan pilih ke ibu saya. Saya pengen ibu saya adalah yang soleha, orang kaya, gitu pengennya kan? Kan enggak, musayyar itu. Ya. Nah, tapi kemudian ketika kita di samping musayyar, Allah menciptakan juga apa? Memberikan kepada kita yang namanya mukhayyar. Pilihan-pilihan di situ. Nah, pilihan itulah ketika pilihan itu fungsinya akal pikiran itu mulai bermain. Kita memilih atau tidak. Ini ibarat kata ini ada teh manis. Gitu. Allah kasih sudah nih. Ya enggak. Mau minum tidak? Kalau mau minum, ya ambil. Minum dia. Kalau kagak, itu pilihan. Mukhayyar. Tetapi bisa jadi ketika kita mau minum, Allah takdirkan lain. Lu udah ambil, udah di bibir tiba-tiba kesenggol orang. Nah itu adanya seperti itu. Itu lain urusannya. Tapi pada diri kita ada mukhayyar, ada musayyar. Ketika seorang, saya bukan berarti saya ingin mengatakan tadi tidak, ya. Ketika kita tidak beribadah, itu saya betul katakan mukhayyar. Itu kemauan kita nggak beribadah. Karena kemauan kita lah maka kemudian kita ada yusam, ada yang diberikan pahala, ada yang diberikan dosa. Nggak bisa kemudian begini, ya Rob, kok enak banget dia masuk surga, kenapa saya kagak? Itu pilihan kita, gitu ya. Mungkin agak berbau, tapi sih di tengah kita supaya kita nggak ribut begini. Jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah. Takdir Allah itu ada kaitan nggak pilihan kita. Allah itu maha tahu, gitu ya. Makanya begini. Profesor Dr. Quraish Shihab memberikan contoh cukup menarik terkata hal ini. Enggak. Ibarat kata begini. Guru itu, dia berikan contoh pada seorang guru. Guru itu mengetahui bahwa si A ini pinternya luar biasa. Si B ini begonya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Si A ini kalau ulangan matematika dilaksanakan pada hari ini, pasti nilainya di atas 8. Tapi si B nilainya di bawah 5. Pengetahuan guru ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang dilakukan. Ketika dikasih ulangan, guru akan bisa menebak, memprediksi. A nilainya 8. Si B nilai di bawah 5. Cuman pengetahuan guru atas kemampuan A sama si B itu bukan menentukan nilai A sama si B. Nilai A sama si B itu adalah hasil dari perbuatan mereka. Hasil dari pekerjaan menjawab soal-soal yang diberikan. Guru nggak mengaruhi. Ini kayak soal yang sama. Kalau bagus, ya bagus. Kalau jelek, jelek. Hasil kamu bagus atau jelek
bukan saya yang menentukan, tapi pengetahuan kalian. Tapi guru mengetahui. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman. Kurang lebih seperti itu contoh dari proposal. Allah Maha tahu si A akan masuk A, B neraka atau masuk surga. Begitu ya. Allah Maha tahu kenapa alimun. Tapi masuk surga nerakanya itu adalah pilihan ikhtiar kita tidak bisa menyalahkan Allah. Gitu ya. Halo. Maka jangan nyalain Tuhan. Nyalain diri kita sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, kata-kata fujur itu lawan daripada takwa. Fujur itu diartikan nilai-nilai tidak baik. Takwa itu diartikan nilai yang baik ya. Dari mana orang itu melakukan fujur? Orang melakukan kesalahan, kemaksiatan. Kalau di kitab ini dikatakan ada satu riwayat aslu kulli maksiatin hubbud dunia. Ya, cinta dunia yang berlebihan. Ada lagi dalam kaulnya Hikam Matail As-Sakandari, beliau mengatakan gini, aslu kulli maksiatin wa ghaflah wa syahwa aridha anin nafs wa aslu kulli ta'atin. Ya, apa? Ada muridho anin nafsi. Sumber daripada kemaksiatan. Sumber daripada kita kelalaian kita. Sehingga kita bermaksiat. Itu apa? Dan kita mengikuti hawa nafsu. Apa sumbernya? Aridho anin nafsi. Yaitu kita rela mengikuti hawa nafsu. Itu kata beliau. Sementara sumber daripada ketaatan dan kesadaran diri supaya menjadi hamba Allah yang taat itu apa? Ada muridho anin nafsi, yaitu kita tidak mau mengikuti hawa nafsu. Imam Busiri ya atau siapa saya lupa, kalau seorang imam itu memberikan contoh begini. Hawa nafsu itu ibarat kata gini, anak kecil itu. Tapi agak jorok contohnya, yang gak enak contohnya agak. Nggak jadi. Terkata jorok lagi, nggak jadi, nggak jadi, bahaya. Terkata jorok lagi, astagfirullahaladzim, gitu ya. Artinya gini, hawa nafsu itu Allah berikan sama kita penting hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, bahaya. Ya. Jadi ketika gini, ini ada makanan, maaf, ini ada hubungan suami istri, gitu ya. Hubungan suami istri itu. Kalau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya aridho al nafsi, dia mengikuti hawa nafsunya, dia akan melakukan hubungan suami istri dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Artinya apa? Dia mengikuti sifat fujurnya. Tetapi mereka-mereka yang takwa, mereka-mereka yang ada murdha an nafsi, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan bukan mengikuti. Hubungan suami istrinya itu dilakukan dengan cara-cara yang memang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Bedanya memang tipis. Apakah kita mau fujur atau takwa? Kalau fujur melabrak nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul. Kalau pengen takwa mengikuti nilai-nilai Allah dan Rasulnya. Mau milih mana kita? Makan juga begitu. Ada pilihan makan. Ketika kita makan, harta yang kita makan itu, apakah harta yang lahir dari sifat fujur atau sifat takwa? Kalau sifat fujur menghalalkan segala cara. Kalau takwa dia hati-hati dalam makannya. Ya. Khair insyaallah itu fujur sama. Nah mudah-mudahan kita yang lebih ke depan adalah takwanya. Amin ya rabbal. Gitu ya. Takwa. Sehingga akan rangkan definisi takwa karena sering saya sampaikan berkali-kali terkait dengan takwa di sini. Ya. Ala kuliah jangan ikutin sifat fujur. Nauzubillahi min dzalik. Qad aflaha man zakkaha. Qad sungguhlah kata-kata qad ini huzibat nulam litul kalam. Seyogianya kata-kata ini adalah qad aflaha, tapi lamnya huzibat dimahzufkan, dihilangkan supaya ayatnya tidak panjang kalimatnya. Jadi Allah mengatakan qad sungguh
huruf qad, ya, lafaz qad apabila setelahnya itu adalah fiilnya fiil madi kata kerja lampau, maka dia bermakna tahqiq, bermakna sungguh. Sungguh. Siapa yang itu yang sungguh itu? Beruntung aflaha. Sungguh beruntunglah siapa? Menzakkaha. Orang-orang yang mensucikan hatinya, dirinya, jiwanya. Siapa itu? Toharoha minadzunub, mensucikan jiwanya dari perbuatan dosa. Kata-kata zakkaha, mensucikan. Itu saya jadi teringat tulisannya Imam Al-Ghazali. Ya, di kitab Ihya-nya kalau kita baca, biasa kita baca itu malam minggu mukhtasarnya. Bukan kitab Ihya-nya, mukhtasar Ihya Ulumuddin. Hadirin, zakkaha, mensucikan jiwa itu biasa disebut dengan tazkiyatun nafsi. Proses pensucian jiwa. Imam Al-Ghazali membagi proses tazkiyatun nafsi ada 3 langkah. Yang pertama takhalli. Yang kedua, ayo masih ingat nggak? Tahalli. Takhalli, tahalli. Yang terakhir tajalli. Ulangi. Takhalli, tahalli, tajalli. 3 tak. Apa takhalli? Takhalli itu proses begini. Kata-kata takhalli itu kita membuang sifat-sifat buruk kita. Intinya begitu. Takhalli itu kita mengidentifikasi diri kita. Bahasanya bahasa Betawi ini. Ya. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi diri kita. Penyakit-penyakit hati kita. Kita ini kan ya kita punyalah penyakit hati. Bukan lever ya. Penyakit hati yang naudzubillahimin dari sombong, belagu, ujub, ya enggak. Macam-macam penyakit hati. Nah kita identifikasi itu. Penyakit-penyakit hati kayak gitu. Setelah kita identifikasi, ya enggak. Lalu kita obati. Apa obatnya? Ingat, hati ini milik Allah. Maka cara mengobatinya dengan kembalikan kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah dengan taubat. Dengan banyak istighfar. Dalam bahasa yang lain, dengan banyakin kalimat-kalimat zikir. Itu begitu harusnya. Orang yang semakin banyak zikir, insya Allah hatinya akan semakin baik. Tapi zikir yang benar. Zikir yang penuh penghayatan. Zikir yang ketika diucapkan, ketika dia baca, itu apa? Ada proses, apa namanya? Terinternalisasi. Apa sih bahasa ini? Bahasa apa bahasa Betawinya itu? Ya kan konek lah pokoknya. Koneksi. Jadi apa yang kita baca itu nyambung sama hati kita, nyambung sama diri kita. Ada proses nilai-nilai itu masuk. Ketika kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan hanya lapasnya mengucap Allahu Akbar, tapi pengakuan Allah Maha Besar, kita sadar kita yang maha kecil gitu. Sehingga tidak muncul kesombongan. Ketika kita baca subhanallah, subhanallah, muncul pada diri kita, ya Allah engkau maha suci, saya luar biasa kotornya. Itu yang masuk ke kita. Halo, kita kan baca biasa-biasa aja tuh. Allah. Gitu aja. Ya, jarang kita baca itu ada penghayatan. Benar enggak? Iya, manggut aja pada. Kan gitu kita. Ya, tadi kita baca subhanallah kali 33 kali. Kita baca subhanallah 33 kali. Pikiran kita kemana-mana. Ya enggak. Kenapa? Karena kurang penghayatan. Padahal kalau mereka yang luar biasa dalam penghayatan, itu ada proses nilai-nilai kata tasbih itu menyadarkan dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah yang rendah diri, hamba Allah yang kotor dengan dosa. Makanya dia banyak istighfar. Ketika dia baca alhamdulillah, itu juga proses bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan hamba-Mu yang layak dipuji. Tapi engkau lah yang maha terpuji. Begitu. Makanya semalam saya kutip hikmah ilah. Ingat gak kata-kata saya itu? Tiba-tiba muncul semalam. Al-mu'minu idza muddiha,
orang mukmin itu apabila dipuji istahyaha, dia merasa malu. Orang mukmin itu kalau dipuji merasa malu. Kalau kita dipuji merasa senang. Senang. Weh, siapa dulu gue. Ini Mas Ali Jaya kalau nggak doa nggak jadi. Ini coba lagu aman loh. Ada begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dipuji. Emang ente hebat lah pokoknya. Masya Allah. Ini masjid tiap hari 3:30 tidak bangun baca Quran. Keren ente. Iya kalau gue nggak baca Quran orang nggak pernah bangun subuh. Dia lu lagu aman. Hati-hati yang gini-gini. Hati-hati. Ya enggak. Merasa malu dipuji merasa malu. Kenapa? Karena yang berhak dan layak dipuji pada anak Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang puji itu, ya kita segera sadar diri. Recording stopped. Recording in progress. Oke. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka-mereka atau orang yang mensucikan dirinya. Ya, dengaran? Jiwanya toharwa minaz-dzunub. Mensucikan dirinya dari az-dzunub. Yaitu perbuatan dosa. Wakad khaba khasara. Sungguh rugilah orang-orang mandassaha, yaitu orang yang apa? Yang menodai akhfaha bil ma'siyah, menodai dirinya perbuatan maksiat. Nauzubillahi min hadirin. Ketika kita pengen itu, pengen melakukan perbuatan baik, yaitu kita sucikan diri kita dengan ketaatan, kemudian kita apa namanya? Jangan sampai menodai diri kita dengan kemaksiatan. Kita harus paham. Ini pernah sampaikan sehingga saya di sini mungkin. Saya lupa. Enggak. Menghiasi diri kita dengan perbuatan baik, ketaatan. Itu kadang-kadang buat kita bosan juga. Malal. Jangankan bukan hanya sekedar bosan. Kadang-kadang kita juga capek. Ini ngaji subuh ini capek nggak tuh? Capek nggak? Ya benar. Wah, kelihatannya capek. Ya, jujur aja, saya aja capek. Enggak. Wah, kalau nggak tahu kakinya melonjor mana-mana, capek. Enggak. Kadang-kadang ngeliatin jam, kapan selesainya? Ya, iya. Hadirin, emang gitu. Itu capek itu manusiawi. Capek manusiawi. Gitu ya wajar. Emang dalam ketaatan, jangankan dalam ketaatan, perbuatan yang PA aja capek. Ya enggak? Jangan mikir ya, naudzubillahimin. Apalagi ini di samping capek, yang kedua apa tadi? Ada rasa bosan. Rasa muncul dari kita. Ya itu manusiawi. Itu ya. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengutipkan, saya nggak pernah sampaikan sama antum di sini. Hanya mengulang lagi. Para harus hafal, ini para harus hafal gini-gini nih. Karena berkali saya sampaikan. Inna masyaqqata ta'ah tadhab. Sesungguhnya apa? Ketika kita taat itu
ada muncul rasa lelah. Capek. Tapi capeknya dalam ketaatan itu tazhab. Dia nggak selamanya capek. Akan hilang. Secapek-capeknya kita ngaji, kita juga akan hilang rasa capeknya. Jadi kita ngaji sampai 5:30. Ntar jam setengah, dia udah hilang. Kita makan, kita bercanda, hilang nggak capeknya? Hilang. Tetapi perlu diingat, wahya baqa sawabuha. Pahalanya akan terus ada. Capek tapi pahalanya ada. Keren nggak? Tetapi yang nggak keren yang berikutnya. Wa inna lazzatal ma'asi. Ini. Seenak-enaknya kemaksiatan itu juga akan hilang. Jangan dikira orang bermaksiat tuh enak melulu. Main judi kadang-kadang menang, kadang-kadang seringan menang, sering kalahnya. Pengalaman juga ya jangan. Naudzubillahi min dzalik. Enggak lah, naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Main judi capek. Capek kan main? Capek. Jangan dikira nggak capek. Jangankan main judi. Main yang kalau kita main gaple, saya masih kecil kan kadang main apa? Main remin gaple. Ya enggak? Yang pakai gantungan dulu. Atau diperongin. Jepit. Kalau kalah, muka kita dipakai nian, pakai apa namanya? Sagu, pakai yang paci hitam gitu. Atau gantungan baterai. Capek. Ya enggak? Tapi rasa capek itu juga akan hilang juga. Ya cuman hati-hati. Kemaksiatan yang kita lakukan itu meskipun dia hilang, apa? Wahya baqa iqabuha. Dosanya itu akan berlanjut. Mau milih mana? Sama-sama hilang, yang atu dosa, yang atu pahala. Kita pasti mendingan meskipun lezat tapi berdosa kita tinggalkan. Kan gitu kan? Gitu ya. Oleh karena itu, ini kuncinya. Kun ma'allah fala tubali. Hendaknya kalian senantiasa kepada Allah. Makanya zikir, gitu ya. Ini nih obatnya, ya. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jangan kita hiasi diri kita, jangan kita menjadi hamba Allah yang merugi. Itu merugi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Ya. Dassaha itu awal asluhu dassasaha. Awalnya begitu. Dassasaha. Ubilatis sin asalnya alifan takhfifan. Kemudian sinnya diganti dengan alif sebagai supaya bacanya lebih mudah, lebih enak, lebih ringan. Kan nggak enak begini. Qad khobaman dassasaha. Dassaha. Ya. Biasa bahasa Arab kayak gitu biasa. Kadzabat samudu, kaum Samud itu mendustakan Rasulullah salihah. Mendustakan Rasulnya yang bernama Nabi Soleh, itu kaum Samud. Bitaqwaha. Karena apa? Karena dengan sebab tughyaniha, dengan sebab mereka keterlaluan, melewati melampaui batas. Nauzubillahi min dzalik. Mereka mendustakan, tidak percaya kepada Soleh. Ya, kenapa? Karena mereka sangat keterlaluan. Nauzubillahi min dzalik. Idzin ba'atsa, yaitu asra'ah. Ingatlah ketika bahasa, yaitu ada seseorang asro'a yang segera, gitu ya. Ashkoha yang segera, ashkoha wasmuhu qadar ila akkarinako biridahum. Itu ada seorang tokoh, seorang orang-orang yang paling di antara mereka lah ya, di antara kaum Samud, yang dia itu segera apa? Segera untuk namanya kodar. Segera untuk akrinakoh, untuk menyembelih ontaknya Nabi Soleh dengan ridhahum, dengan persetujuan kaum Bani Samud. Faqala lahum Rasulullah, kemudian Nabi Soleh mengatakan kepada kaum Samud ini, yaitu Rasulullah, yaitu Soleh, naqatallahi wasuk ya. Apa kata nakota? Daruha, tinggalkanlah, biarin tuh ontaknya Allah dan berikan dia minuman, jangan ente ganggu. Tetapi tadi izin bahasa ada orang yang pengen ingin motong nakota Allah, yaitu ontak Nabi Soleh. Enggak memberikan wasukiyaha dan bahkan tidak memberikan minuman. Wasukiyaha itu surbaha fi yaumiha. Jadi dulu
orang-orang itu pada zaman Bani Samud itu, zaman Nabi Soleh itu memberikan hewan ternak mereka itu kalau minum gantian, ada giliran. Hari ini hewan ternak kamu yang minum, besok saya gitu. Ya, sama persis ketika kota Madinah itu mengalami kekeringan. Kekeringan, kemudian sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi ini, singkat cerita kan mahal tuh. Lalu dibeli oleh Nabi oleh Utsman bin Utsman. Kan sampai sekarang masih ada Ustaz Niko ya. Biarnya Utsman ya. Masih ada kan. Sumurnya Utsman bin Affan. Dibeli sama Utsman bin Affan. Setelah dibeli, ya enggak. Utsman bin Affan mengatur jadwal. Kan gitu. Sebelum dibeli Utsman bin Affan nyewa. Dirayu tuh orang Yahudi. Udah, gue beli sumur lu hari ini. Harganya berapa? Misalnya 2 juta sehari. Ya saya beli 2 juta. Pokoknya setiap orang muslim pakai saya bayar 2 juta. Terus ngomong sahabat-sahabatnya, hari ini sumur gratis. Ambil aja. Bondong-bondong orang ambil. Pas besoknya, besok nggak gratis. Orang nggak ngambil. Lama-lama orang Yahudi, oh kacau juga kalau begini. Gitu sih gitu. Itu strateginya Utsman. Singkat cerita akhirnya sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Makanya ada biar Utsman di sana. Wakafnya sumur. Ya, ada wakaf sumur. Keren itu. Masya Allah. Itu kan air luar biasa. Ya, nah itu. Jadi gantian minumnya. Masuk yaha. Terus pakat zabuhu. Mereka itu menustakan Rasul Nabi Soleh. Fi kaulihi zalika anilahi al-mutak alaihi nuzul azab dihim in khalafuhu. Itu mereka menustakan Nabi Soleh sehingga turunlah azab kepada mereka. Fa'aqaruha mereka kotaluha mereka menyembelih. Itu nakotallah ontaknya Nabi Soleh tadi. Ya. Kemudian apa? Padam dama. Kemudian atbaqo alaihim rabbuhum al azab. Maka Allah timpahkan kepada mereka azab. Na'udzubillahi min dzambihim. Dengan sebab dosa-dosa mereka. Pasawaha. Bahkan Allah juga apa? Aidamama alaihim ay umum. Yaitu azabnya rata semua dah. Emang kalau azab Allah turun semua kena. Enggak ada azab Allah itu kalau turun milih-milih. Ya, enggak. Banjir bandang di Sukabumi itu enggak pilih-milih. Mau muslim kayak mau enggak muslim semuanya kan. Padahal karena bisa jadi yang PA itu awalnya jangan-jangan. Ada orang-orang bisa jadi. Makanya kalau Umar itu ketika ada azab Allah atau suatu peristiwa musibah alam, itu Umar selalu mengatakan apa? Jangan-jangan ada kemaksiatan di antara kita. Ya Allah nggak ridho. Kayak gitu. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Antum ingat nggak kasus yang di mana? Di daerah Wonosobo ya, yang desanya hancur. Banjarnegara ya, apa namanya kampungnya? Hmm? Ada kan? Ya, hancur kampungnya. Allah tuh azab di situ. Ya, naudzubillahimin. Ya begitulah. Ya, azab itu nggak milih, nggak milih. Memang kadang-kadang ada juga yang terselamatkan. Memang kadang-kadang terselamatkan lucu, ya nggak perlu lucu. Bisa jadi Allah selamatkan juga dia. Atau jangan kaget. Saya ke Aceh pasca tsunami, tsunami Aceh. Saya kan ke Melabah. Ya, enggak. Itu pesantren ini, itu ada di pinggir laut. Di pinggir laut. Orang saya ke sana, anehnya, yang lainnya hancur, pesantrennya utuh. Bahkan makamnya, makamnya itu makamnya ada, enggak hancur. Allah jaga itu. Ketika tsunami Banten, saya ke sana juga karena saya berikan bantuan dari jamaah pengajian. Macam Hasan ya, biasa ya. Kita mampir ke makamnya yang di laut. Itu makam Syekh itu di pinggir laut persis. Semuanya hancur. Itu kita nggak boleh masuk sih ya. Kita nggak boleh masuk ke lokasi itu waktu itu, dilarang. Tapi karena ada teman saya, di situ ada teman saya, nggak apa-apa kita diizinkan masuk kan begitu. Ini kan ini juga apa namanya nepotisme, bukan nepotisme ya, karena kita pengen pengen ziarah gitu, ya. Diizinkan masuk. Kita lihat kuburan itu utuh, tapi di samping-sampingnya aduh, ada yang begitu, ya ada gitu ya. Mesti Allah jaga, Allah jaga
Subhanallah, ya insyaallah. Tapi enggak semuanya begitu. Ya. Enggak semuanya begitu. Azab Allah semua seperti itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Alam nabum bidzambim fasawwaha. Wala bil wawi wal fa yakhafu uqbaha. Dan Allah enggak takut atas apa? Atas siksa-siksanya. Artinya gini, Allah itu kalau menurunkan azab, jadi Allah enggak takut. Enggak ada yang macam-macam sama Allah, enggak kayak kita. Kita mesti rasa takut Allah, enggak punya rasa. Allah itu masa Allah punya rasa takut, dah. Allah tidak akan pernah takut akibat apa yang Allah apa yang Allah lakukan, karena Allah maha kuasa. Oleh karena itulah, karena kita sadar Allah itu menguasai semuanya, Allah maha kuasa, kita rendah diri, ya kita jangan belagu, kita banyak istighfar, kita banyak mohon. Itu ya hadirinnya, mudah-mudahan pada surah Asy-Syam menggambarkan kepada kita pilihan. Apa kita pengen fujur atau pengen takwa. Mudah-mudahan sih kita pengennya yang takwa. Nah untuk menjadi takwa, hati-hati dalam hidup ini. Itu ya, hatta saya pun demikian. Karena kita ini gampang sekali godain. Ya, kita punya hawa nafsu, ada setan lagi. Ya, enggak. Kalau udah kerjasama hawa nafsu sama setan, makin PA kita. Ya untung kadang-kadang kita ingat Allah. Setan gak godain kita. Setan itu luar biasa. Luar biasa caranya godain kita. Jangankan godain kita tersesat. Setan juga kadang pengen supaya pahala kita gak banyak. Sampai kayak gitu setan itu. Gimana pahala kita kagak gak banyak. Tidak mencapai pahala yang sempurna. Saking setan tuh pengen kita masuk ke kelompok mereka. Ingat ya kisahnya Abdullah bin Umi Maktum? Pernah dengar kan? Pernah dengar belum? Belum. Ini nggak belum lulus ini. Gimana ceritanya? Searching di Google. Abdullah bin Umi Maktum itu kan sahabat Nabi yang buta. Dia buta itu. Terus pernah nanya harus ya Rasulullah, apakah saya juga harus ke masjid setelah berjamaah? Saya menanya, Hasam itu tidak? Apa kamu mendengar panggilan? Dengar, ya ke masjid. Jadi setiap subuh dia ke masjid. Oh, kayak kita juga ke masjid. Nah, enggak, kadang-kadang. Pasti ke masjid dia, ke masjid dia. Nah satu saat pas hari pertama ke masjid, hari kedua ke masjid, enggak. Hari ketiga dia jatuh, kesandung. Sandung dia jatuh, Rasulullah tahu apa Rasulullah. Gara-gara kesandungnya, pahalanya naik. Allah berikan pahala. Enggak. Akibatnya terjadi apa? Setan tuh pengen supaya Abdul bin Matum jangan sampai kesandung lagi. Begitu kisahnya. Jangan sampai sandung. Singkat cerita setan nyamar jadi anak muda. Jadi ketika Abdul bin Matum pengen berangkat ke masjid, direndeng. Dituntun sama setan nih. Sampailah ke masjid. Begitu. Setan nyamar jadi anak muda menggandeng Abu supaya Abdullah bin Matum jangan sampai jatuh. Sampai masjid, ya enggak. Setan kemana? Abdullah bin Matum masuk setan enggak sembahyang. Bagaimana? Sehingga berkali-hari seperti itu sampai Abdul Matum, ini orang siapa ya? Nolongin gue, ngerendengin gue sampai ke masjid. Tapi pas masjid dia malah kagak masjid. Calo ini. Nah, kita ke masjid dia malah kagak. Singkat cerita terjadilah dialog. Lu siapa bro? Apa kata setan? Saya adalah iblis, saya adalah setan yang menyamar jadi manusia. Ngapain? Karena saya dengar ketika engkau kemarin jatuh. Enggak. Gara-gara jatuh kamu itu, derajat kamu naik. Pahala kamu dilimpahkan. Saya pengen supaya kau nggak jatuh lagi. Supaya pahala kamu kagak naik. Gitu. Jadi pahala pun seperti itu. Dikorupsi sama setan. Supaya pahala kita berkurang. Makanya hati-hati. Kita begitu juga. Ya, setan bagaimana caranya supaya kita kalau kita bisa ibadah berkurang pahala. Jangan pahalanya. Niatnya juga bisa berubah. Fisik kita ibadah. Tapi niatnya berubah. Innalillahi wa inna ilaihi. Itulah cara-cara setan. Mudah-mudahan ya manfaatnya. Gitu ya. Insya Allah kita masuk pada surah berikutnya. Itu surah Al-Walail Idha. Minggu depan. Bulan depan.
Mudah-mudahan. Tahun bah, alhamdulillah. Tahun baru. Udah berapa tahun sih Ustaz Eko saya ngajar sini? Nah, ini dari musola jadi masjid sampai luar biasa. Berarti ada nggak 10 tahun? Hah? Belum. Belum. Hah? Masya Allah. Dulu kan suling, ya kan? Subuh keliling. Alhamdulillah. Bukan maling ya. Maling itu maghrib keliling. Tengok maling, kita suling. Subuh keliling. Luar biasa ya. Mengajar luar biasa nih gantian. Ya, alhamdulillah nih masih tahliah keren. Saya terima mengatakan jamaah saya. Terus subuh ini ada yang pengen ikut juga, yaitu Habib Hasan Al-Habsyi. Pengen ikut dia, tapi nggak jadi mungkin ya. Padahal kita tunggu sampai setengah 4 tadi sampai jam ini. Kalau ikut jadi ini biar antum kenal. Dia apa namanya? Sama kalau saya tahu di Kalibata sering ikut pengajian saya. 2 tempat beliau ikut ngaji. Ya, keren. Alhamdulillah. Tapi bulan-bulan pun saya ikut. Mudah-mudahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Kagak ada ya kan? Baik, kami buka sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami Oh, ini. persilahkan. Nah, mudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini kebetulan saya suka nih tentang kan menyangkut tasawuf. Kadang-kadang hal-hal tertentu bisa masuk akal, kadang-kadang enggak gitu. Harus pakai iman. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan bukan pertanyaan. Tentang ruh, tentang kolbu, hati, dan akal, pikiran tadi. Ruh itu sebetulnya termasuk hati tidak? Karena di dalam diri kita kan ada yang disebut rasa, tadi Kiai menyebut tentang nafsu, nafsu baik dan tidak. Nah, ini kadang-kadang kita juga bahwa pengertian ruh itu hati, bukan hati, kolbu umpamanya. Ini mohon penjelasan agak sedikit dirinci, apa itu kolbu, apa itu ruh, apa itu nafsu, dan kemungkinan tapi secara singkat aja karena banyak. Yang kedua, masalah langit dan bumi. Sisi lain Allah menceritakan di dalam penciptaan langit dan bumi itu 7 hari 7 malam gitu. Ada juga bumi yang mengatakan bahwa porosnya itu di Mekah. Nah, ini mohon penjelasan nih. Artinya Ka'bah itu menjadi poros titik bumi. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi mohon penjelasan. Apa benar? Karena Kiai menyampaikan bahwa bumi itu sebetulnya bulat, bukan datar gitu. Jadi berarti kan pasti ada satu poros titik di dalam itu adalah Ka'bah. Kira-kira 2 itu saja Kiai. Mohon secara singkat karena memang ini agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kalau kolbu sama akal, tadi saya sampaikan di awal. Akal itu ada ulama mengatakan akal itu prosesnya, amaliyahnya. Sementara kolbu itu bendanya. Gitu ya. Tidak mengatakan demikian. Dengan tidak menafikan dan lagi mengatakan enggak demikian. Ya. Kolbu itu adalah potensi yang Allah berikan untuk kita terkait dengan rasa. Makanya iman itu di kolbu. Di hati. Gitu ya. Nah, akal itu bukan dirasa, tapi akal itu terkait dengan pengetahuan, kognisi. Ada yang mengatakan demikian. Enggak. Nah, tempatnya akal berfungsi kalau kita punya otak. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang apakah akal, kalau kita mengatakan akal berfungsi di otak, berarti kolbu itu kalau kita samakan kolbu sama dengan akal, berarti kolbu di otak kan enggak. Kolbu itu fisudur. La ta'mal absoru walakina ta'mal qulub. Walakina ta'mal qulub apa? Al-qulub allati fi bisudur, yaitu hati mereka yang ada dalam dada. Berarti hati kan di dada. Makanya mazhab Syafi'i ketika menafsirkan kata-kata sedekap itu ya enggak meletakkan tangan di atas dada, itu maksudnya di hati.
Nah, hati itu letaknya di mana? Kalau kemudian kita berbicara hati dalam konteks fisiknya, hati fisik loh ya. Hati itu kan di atas pusar, di bawah dada. Maka sedekapnya begini. Tidak di bawah pusar, tidak di atas. Kalau dada kan ini, di sini kan. Maka Mas Syafi'i di bawah dada, di atas karena hati di sini letaknya. Dekat apa namanya ini yang di bawah sini. Nah, dekat iga dikit gitu ya. Tapi ala kuliah itu kan dalam masa fisik. Dalam makna batin, jadi hati itu dia apa? Tadi dia apakah di otak? Tidak. Ya. Jadi ada mengatakan kolbun sama otak itu beda. Ya. Nah, kolbun itu isim kata benda, akal itulah prosesnya. Ya. Apakah berdua ini? Nah ini saya lebih dulu mengatakan kolbun itu terkait dengan rasa, akal itu terkait dengan kognisi, pengetahuan. Gitu ya. Terus terkait dengan ruh. Ruh beda dengan itu semuanya. Ruh itu adalah potensi yang Allah berikan sehingga kita bisa hidup. Makanya orang mati itu apa? Farokot ruh anil jasad. Terpisahnya ruh dari jasad. Itu ruh. Bagaimana ruh? Wallahu alam. Wa ma itu minal ilmi ila qalila. Tidak ada yang mengetahui hakikat ruh. Gitu ya. Cuman ruh ini kalau antum baca di bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada buku yang namanya Ar-Ruh. Baca di situ. Ruh itu antum baca di kitab itu digambarkan di sana, ya. Ruhnya orang-orang kita gini itu karena berkomunikasi. Ya. Pernah nggak antum bermimpi bertemu sama yang meninggal dunia? Pernah nggak? Pernah. Itu ruh kita berkomunikasi. Kenapa? Karena ruh itu kata Ibnu Qayyim di kitab itu seingat saya, itu ruh itu kalau kita tidur dia melayang. Melayang gitu. Nah, ketika melayang inilah dia berada pada alam tertentu yang kemudian berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Ruh berkomunikasi dengan ruh. Cuman ketika dia melayang nggak keterusan. Kalau keterusan meninggal, jadi gitu. Itu dia melayang, melar. Bahasa kita apa namanya? Kok melar ya? Ya melar lah gitu. Seperti itu kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kalau antum mimpi sama kayak gitu tuh, ya enggak. Itu bisa jadi tadi ruh kita bertemu dengan ruh nenek kita di alamnya itu. Ya. Karena ruh kita lagi tidur melar. Nanti balik lagi. Gitu ya. Terus. Ya. Terus yang kedua terkait apa tadi? Poros. Nah, ini saya angkat tangan kalau ini. Emang ada yang mengatakan ulama-ulama cendekiawan muslim saya lupa namanya, bahwasanya pusat bumi itu emang Mekah. Ada yang mengatakan demikian ya. Tapi alhamdulillah wallah alam saya tidak paham, tapi ada yang mengatakan demikian. Ya, lebih jauhnya nanti kita ini, tapi ada yang mengatakan memang pusatnya di situ. Wallah alam. Ya kalau kita setuju-setuju aja sih kalau pusat keren kan ini kan gitu ya. Ya, karena Mekah pusat kita. Porosnya wallah alam. Ya. Ala kulihal, ya terkait dengan teori-teori bumi datar, bumi bulat, ya. Sementara ini kan kaul yang lebih mutamat, yang bisa dipercaya masa saat ini, dan itu adalah yang dipercayai oleh para cendekiawan, bukan hanya Muslim, tapi juga non Muslim mengatakan bumi masih, teori bumi gitu ya, itu yang kita yakini, gitu ya. Kata-kata basato atau wal ardi wama tohaha itu bukan berarti kemudian bumi jadi datar, tidak begitu. Karena ada ayat yang lain yang mengatakan tadi khalaqas samawati wal ard wa yukawwirul laila an-nahar. Itu apa? Allah pergilirkan antara malam sama siang. Pergiliran malam sama siang nggak mungkin terjadi kalau bumi datar. Semuanya pasti siang. Kalau malam semua pasti malam. Tapi nggak demikian. Ada yang malam, ada yang siang. Kenapa? Karena kan matahari mengelilingi. Nah, ketika matahari mengelilingi bumi, berarti yang terkena matahari ya bumi yang tadi, yang kena pas mataharinya itu. Ada mah kita kena ada apa rotasi sama revolusi. Gitu kan? Teorinya gitu. Sementara itu kalau kita baca buku-buku terkait dengan ilmu bumi dan antariksa. Pernah belajar dulu. Masih SMA kita belajar buku namanya ilmu bumi dan antariksa. Gitu ya. Pak ya. Sementara itu saya bisa jawab. Mohon maaf. Silakan Mas terakhir. Mau tanya Pak Ustadz, apakah setiap musayyar yang kita mukhoyarkan berujung fujur? Misalkan kita jadi cowok
tiba-tiba operasi jadi cewek? Ataukah ada batasan-batasan tertentu yang kita Iya, identifikasi iya. bahwa musayyar itu bisa berujung takwa kalau kita mukhayyarkan, misalkan gigi kita nggak rapi, kita behel, seperti itu. Hadirin, ketika kita musayyar, itu batasan-batasannya apa? Batasan-batasannya kita tidak boleh melakukan merubah hak-hak ciptaan Allah. Allah nggak boleh, ya, tidak boleh, nggak boleh ya. Artinya gini, tidak boleh ketika dia diciptakan laki-laki pengen jadi perempuan, nggak ada ya. Tetap, saya masih pecahan jumur loh ya. Saya tidak ingin terpengaruh sama gerakan LGBT ya. Antum baca novel judulnya Charlie White. Saya sudah sampai pada bab 7889. Oh keren. Ya, ya. Di situ ada pembahasan cukup mengenai tentang LGBT. Charlie White ini bukan muslim tetapi pendekatannya luar biasa. Ya, bagaimana mementahkan teori Tawana. Tawana itu seorang penyanyi Amerika yang selalu menggembar-gemborkan gerakan LGBT. Keren itu. Dialognya luar biasa. Sampailah kemudian Tawana paling tidak akhirnya dia mengakui betapa hebatnya pendapatnya. Intinya begini. Secara kita pakai pendapat umum Mas ya, tidak apa. Secara ini orang-orang yang merubah dirinya menjadi jenis kelaminnya lain itu sebetulnya apa? Sebetulnya dia adalah keluar dari fitrahnya itu sendiri. Makanya orang-orang khunsa itu diteliti dulu. Lebih dominan mana dia sebetulnya. Gitu ya. Kalau dia kata-kata khunsa itu bukan berarti, mohon maaf, setangkap pengetahuan saya, orang dikatakan banci itu apabila dia punya kelamin dua. Bukan satu. Sementara ini kan satu. Tiba-tiba kelamin satu pengen gaya perempuan. Atau kelamin perempuan pengen gaya laki-laki. Dua, dicari mana lebih dominan. Di Jakarta Selatan ada seorang yang diagnosis dokternya keliru. Saya nggak sebutkan di mananya, ya, karena ini langsung cerita ke saya orangnya. Jadi dioperasi ternyata kesalahan. Ternyata setelah dewasa dia itu head. Ternyata harusnya dia perempuan. Udah meninggal dia. Jadi punya kelamin dua. Kelamin dua kemudian dilakukan ikhtiar-ikhtiar ternyata amen dia. Sampai dia merasa malu, enggak, akhirnya meninggal dunia. Tapi ala kuliah orangnya masih baik, masih mau ibadah, enggak ikut kelompok-kelompok gini. Jadi intinya jangan sampai kita musayyar tadi Allah ciptakan itu jangan sampai kita rubah. Tetapi boleh nggak rubah? Rubahnya itu boleh dilakukan pertama apabila ada kemaslahatan yang mendesak. Ulama sepakat kalau itu. Misalnya gini, kita misalnya kecelakaan kemudian kita diamputasi misalnya. Enggak. Bukan diamputasi. Sebelum diamputasi, dokter mengatakan ini kalau nggak dipotong akan begini-begini. Kemudian untuk kemaslahatan kita dioperasilah kita. Sehingga kita menjadi sempurna sebagaimana manusia biasa. Itu kemaslahatan nggak apa. Tapi gini, boleh nggak pasang behel? Kok behel atau hebel? Behel. Kalau hebel yang bahan bangunan ya. Enggak. Enggak. Pasang behel. Aduh ini ramai juga. Ya, jadi ramai. Nanti kita kaji lah kajian. Ya, saya nggak akan saya ada batul masail terkait dengan yang gini-ginian. Ya intinya gini. Tolong jangan memperbaiki diri itu boleh-boleh saja. Ya enggak. Tapi dengan catatan pasang behel. Ini saya nggak bisa berjawab. Nanti yang jawabnya. Ya, saya. Nanti ramai lagi. Ya. Ya. Tapi saya ingin mengatakan gini, intinya ialah seseorang itu ketika dia untuk kemaslahatan dirinya dan tidak melanggar norma prinsip-prinsip ya pada prinsip-prinsip usul fikih itu nggak ada masalah. Nah, cuma menentukan bagaimana nanti ulama menentukan, gitu ya. Saya nggak jawab sekarang kayak gitu-gituan ya. Sekarang gini, ada orang jelek hitam, hitam keling, udah hitam, tahu keling nggak? Keling itu udah hitam tapi dia cemerlang. Kalau keling itu kan enggak dop. Kalau dia keling itu hitamnya. Nah, dia pakai
pakai bedak apa supaya glowing, boleh enggak? Nah, itu kajian gitu kan? Itu nanti kita kajian pikir, kita kupas nanti. Ya Mas ya. Ngapunten kan sekarang. Insya Allah. Bikin penasaran aja. Ya. Biar nanti yang ngupas Sena, karena Sena mana dibikin sufi kan? Iya. Biar aku pas nanti dia. Sena ajak kupas ya besok ya, bulan depan ya. Eh. Ya, bagaimana nanti mengkaitkan hukum-hukum kayak gitu? Ya enggak. Ini ada kajian-kajian ya. Karena kalau kita lihat usul fikih, nanti kita namanya ada namanya mabadil apa namanya prinsip-prinsip penjagaan lah, hifdzun nafsi, hifdzul akli macam-macam itu. Itu ya, itu kajiannya kayak gitu. Nanti dikaitkan gitu. Alhamdulillah. Itu maksudnya, ngapunten nggih. Oke, ngapunten. Demikian dan bermanfaatnya. Udah lapar saya ini. Terus terang saja, saya nggak makan malam semalam. Enggak, karena pengen sarapan di sini. Ya, nggak sempat makan, bukan nggak sempat makan semalam. Karena pulang ngajar jam 8 tunggu orang acara haul. Saya pikir haul ada makan, nggak makan juga. Ya enggak, cuma tapi nggak apa-apa juga. Dan kebiasaan saya kan nggak makan. Saya tuh punya kebiasaan jarang sekali makan di atas jam 9. Sangat jarang, kecuali kalau kepaksa banget. Ya enggak, semalam pulang ya udah nggak makan lagi, tidur. Maka tadi pagi sambil ngopi minum makan roti unyil. Oh, kecil banget. Habis yang roti ogang nggak ada, artinya unyil. Nah, ada manfaatnya. Kita baca Al-Fatihah, mudah kita sehat, kita istiqomah, dan mudah-mudahan Bekasi yang terpilih, yang terbaik untuk kota Bekasi. Ya, Gubernur Jawa Barat juga demikian, Jakarta juga demikian. Demikian ya. Fatihah. وابونا كريم واغفر لنا يا رحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم بحق الفاتحه واسر الفاتحه وكرامه الفاتحه اخرجنا الله من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم والزين اخلاقنا بالهلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه العالمين تتكلم دعاء مجلس سبحانك اللهم الكلام اللهم في الارض طريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai atas berikan pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sebelum ditutup ada pengumuman nanti malam. Habis ba'da maghrib kita mengundang semua jamaah untuk datang untuk rapat membentuk panitia untuk pemilihan DKM. Iya. Jadi ba'da maghrib kami persilakan untuk datang. Demikian kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilakan jamaah ke depan TPA menikmati sarapan pagi. Terima kasih jamaah Zoom yang telah berpartisipasi.